Halo semuanya, di video kali ini aku akan melakukan deployment service Golang secara otomatis. Di sini nanti kita akan memanfaatkan GitHub Action untuk melakukan proses deployment secara otomatis. Hal-hal yang perlu teman-teman siapkan adalah service yang mau di-deploy, akun GitHub, domain, dan servernya. Pada video ini, aku menggunakan server dari BusinessGeo. Kita bisa ngebuat server dengan mudah banget ya teman-teman ya. Caranya teman-teman cukup isi data, lalu pilih OS yang dipengen, lalu config jaringan, terus klik langsung finish gitu, bisa sekejap mata jadi gitu servernya. Teman-teman bisa mendapatkan bandwidth yang unlimited ya. Selain itu, pilihan OS yang ada di BusinessGeo ini juga banyak banget teman-teman. Teman-teman tinggal pilih aja pengen OS apa gitu. Kalau aku tentunya aku pakai OS Ubuntu. Kalau teman-teman pengen server teman-teman ini ada di Indonesia, aku sangat merekomendasikan menggunakan BusinessGeo. Di sini ada banyak lokasi server yang bisa kita pilih. Nah, kalau teman-teman pengen order, ini gampang banget ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman daftar di portal BusinessGeo, terus teman-teman ikuti langkah pendaftarannya, lalu teman-teman login ke portalnya. Nah, kalau udah login ini tampilannya seperti ini dashboardnya. Lalu teman-teman tinggal klik Quick Create yang ada di atas kanan ini, lalu teman-teman pilih Neo Virtual Compute. Nah, di sini seperti yang udah aku jelasin tadi, di sini teman-teman hanya tinggal isi form ini aja. Kalau udah, nanti teman-teman klik order. Lalu teman-teman bayar, lalu kalau pembayaran sudah dikonfirmasi, maka server teman-teman akan bisa langsung dipakai. Oke, untuk persiapan ya teman-teman ya, pastikan teman-teman kodenya sudah di-upload di GitHub ya, karena nanti kita akan menggunakan GitHub Action, yang mana GitHub Action itu adalah suatu fitur dari GitHub yang bisa membuat kita melakukan CI/CD ya. Terus yang kedua, pastikan teman-teman ini paham Docker dan bagaimana cara build Docker. Kenapa? Karena nanti di pipeline kita, di pipeline yang akan kita buat, itu nanti di dalamnya ada Docker image yang harus kita build lalu kita push gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman harus punya akun Docker Hub dan Docker Password Token. Nanti aku jelasin nih bagaimana cara untuk membuat Docker Password Tokennya. Terus yang keempat yang harus teman-teman siapin, tentunya teman-teman harus punya server dan teman-teman itu harus bisa login ke servernya menggunakan SSH ya, menggunakan port 22. Oke, persiapan yang kelima, jangan lupa ya teman-teman ya, di servernya teman-teman itu harus sudah terinstall Docker ya teman-teman. Terus yang keenam, pastikan juga di server teman-teman ini sudah terinstall server, dan teman-teman juga harus sudah mengkonfigurasi servernya, settings namanya reserve proxy. Terus yang ketujuh ini opsional ya teman-teman ya, teman-teman bisa punya atau bisa tidak. Nah, di sini teman-teman bisa pakai domainnya nanti di pointing aja ke server. Kalau aku ini biasanya pakai Cloudflare. Soalnya kenapa? Karena di Cloudflare ini kita bisa pakai HTTPS gratis. Langkah apa aja sih yang bakal kita otomasi ya teman-teman ya? Nah, di sini sebenarnya ada dua langkah yang akan kita otomasi. Yang pertama adalah build ya teman-teman ya. Nanti di bagian build ini kita akan melakukan pembuatan Docker image dan mengupload ke Docker Hub ya. Kita akan melakukan build Docker image melalui pipeline kita, lalu setelah berhasil di-build atau setelah berhasil dibuat, maka kita akan menguploadnya ke Docker Hub. Terus langkah kedua yang akan diotomasi itu adalah langkah deployment. Nah, jadi nanti pipeline yang akan kita buat itu akan melakukan masuk ke server melalui SSH. Nah, setelah berhasil masuk ke server melalui SSH, lalu pipeline kita akan melakukan pull image yang ada di Docker Hub. Nah, selanjutnya Docker image yang udah di-pull tadi nih, lalu akan kita start menjadi container. Nah, nanti kita akan mendefinisikan bagaimana caranya kita untuk start image yang sudah kita pull dari Docker Hub. Nah, sebagai catatan juga teman-teman, build dan deployment otomatis nantinya akan kita jalankan sesuai dengan branch yang akan kita tentukan. Kalau video ini nanti kita akan melakukan deployment dan build pada branch staging. Jadi ini nanti pipeline-nya akan berjalan untuk branch staging. Untuk branch yang lainnya kita tidak akan set up di video ini. Teman-teman, sekarang kita akan membuat Docker token password. Caranya gampang banget.
Silakan teman-teman ke halaman profile, lalu teman-teman ke bagian account setting. Setelah itu teman-teman ke bagian security. Nah, di sini ada yang namanya access token. Silakan teman-teman di sini klik new access token. Nah, di sini silakan diisi untuk apa? Contoh untuk video CI/CD. Terus generate. Nah, ini silakan teman-teman copy dan teman-teman simpan karena nanti ini akan kita gunakan untuk membuat pipeline kita di GitHub Action. Nah, sekarang pastikan teman-teman sudah melakukan upload kodenya ke GitHub. Lalu kalau teman-teman udah punya kodenya di GitHub, kita buat 2 branch tambahan. Yang pertama kita buat branch lalu kita buat branch yang namanya branch staging. Jadi branch staging ini nantinya akan kita gunakan untuk melakukan running pipeline-nya ya. Semua pipeline kita akan berjalan ketika ada perubahan di branch staging. Kita create branch. Sekarang kita akan ngebuat yang namanya environment variable. Nah, environment variable ini nanti akan diakses oleh GitHub Action ya teman-teman. Untuk cara membuatnya, teman-teman silakan ke bagian settings. Kalau udah, nanti masuk ke bagian environment di sini. Lalu sekarang kita buat environment-nya. Kita kasih nama saja, namanya staging di sini. Lalu kita configure environment. Nah, di sini kita ada 2 pilihan environment. Yang pertama adalah environment secret dan yang kedua adalah environment variable. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya environment secret ya. Kenapa secret? Karena di sini rahasia, jadi dia di-encrypt oleh GitHub. Cara yang ngebuat, jadi di sini, oh ya teman-teman, di sini nanti harus ngebuat environment variable yang sama ya, kayak yang aku buat. Karena ini nanti akan diakses di file project GitHub Action-nya. Oke, sekarang kita buat saja. Oke, untuk pembuatan ini aku percepat, nanti untuk listnya silakan teman-teman ikuti setelah ini. Jadi di sini aku udah ngebuat beberapa environment secret dan environment variable ya. Nah, untuk environment secret ini ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, aku jelasin satu-satu. Di sini ada Docker token. Docker token itu ya token yang udah kita buat tadi ya. Nanti digunakan untuk GitHub Action ini supaya bisa masuk ke akun GitHub Docker kita. Supaya bisa masuk ke akun Docker kita. Nah, yang kedua ada Docker username. Nah, ini username dari akun Docker kita ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman ganti apa terserah teman-teman. Terus di sini ada server. Server ini berisi alamat IP dari server kita ya. Terus yang kedua ada server password. Nah, server password ini adalah password yang kita gunakan untuk masuk ke server kita, untuk masuk ke server SSH-nya. Terus yang kedua server port. Nah, ini ya tentunya port dari SSH. Teman-teman bisa isi untuk defaultnya ada port number 22. Nah, lalu yang terakhir ini ada server username. Nah, server username ini ya username yang teman-teman gunain untuk bisa login ke servernya. Nah, di sini ada 2 environment variable, ada container name dan image name. Ini nanti berhubungan dengan Docker image yang kita build dan kita push ke Docker Hub. Oke. Setelah kita melakukan konfigurasi environment variable, karena kita akan ngebuat file YAML yang nantinya itu untuk mendefinisikan flow CI/CD kita. Nah, di sini kita udah masuk ya ke aplikasinya. Oke, sekarang teman-teman buat folder namanya .github. Oke, setelah selesai ini buat folder lagi, kasih namanya workflows. Oke. Nah, di folder workflows ini buat file dengan nama main.yml. Nah, di file main.yml ini nanti kita akan mendefinisikan tentang flow CI/CD yang akan kita buat. Oke. Jadi udah selesai ya aku coding untuk proses step-stepsnya ini. Nah, di sini aku jelasin lagi. Di sini ada bagian build. Jadi job pertama itu build. Job build ini nantinya akan berjalan di environment staging. Jadi nanti terus dia untuk OS yang menjalankannya ini
pakai yang namanya Ubuntu latest. Nah, di job build ini ada banyak step nih teman-teman nih. Ada sekitar 1, 2, 3, 4 ya. Di sini yang pertama adalah checkout. Checkout itu memang wajib dipakai untuk checkout branch, untuk berpindah branch. Yang kedua, kita harus login dulu ke Docker-nya ya. Di sini kita login ke Docker. Di sini kita login ke Docker dengan ini, lalu dengan username dan password. Ini username dan password yang kita simpan tadi di environment ya teman-teman ya. Setelah itu di sini ada setup Docker. Nah, di sini untuk setup ya teman-teman ya, untuk build setupnya. Nah, lalu di sini kita akan melakukan build and push ya. Lalu di sini ada Docker file dengan file-nya Docker file-nya. Di sini kita sudah mendefinisikan Docker file-nya. Lalu push kita set true. Dan di sini ada text-nya. Nah, teks ini adalah apa ya namanya ya? Biasanya nama image-nya seperti apa. Di sini secret Docker username, kita ambil environment secret Docker username. Dan ini nama image kita kayak gini. Nah, setelah itu, setelah proses build ini di sini ada proses namanya deployment. Dan di proses deployment ini supaya jalannya itu build dulu baru deployment, itu kita membutuhkan yang namanya needs. Terus needs ini dikasih nama stepnya build. Nah, di sini menjalankan di environment staging runs on Ubuntu. Lalu step ini cuma satu ya teman-teman ya. Di sini stepsnya ada deploy to VPS. Nah, ini artinya kita kasih nama aja namanya deploy to VPS, terus menggunakan image-nya ini ya. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa data. Yang pertama ada host, username, password, dan port. Oke, ini ngambil dari data kita tadi yang kita tentukan di environment variable-nya. Script di sini akan dijalankan otomatis oleh Docker Action. Nah, di sini ada beberapa komen yang aku tulis ya. Di sini ada Buami, ada Docker stop api tengah malam, terus Docker RM ini. Ini artinya apa? Ini artinya aku melakukan stop pada kontainer yang bernama api tengah malam. Nah, kalau ada itu aku akan menghapusnya juga. Tuh. Nah, terus yang kedua, aku pull nih image-nya. Ya, image-nya namanya apa? Di sini kita tentukan tadi di environment variable. Terus habis itu aku run ya. Run-nya di sini daemon port yang dipublish ada 1213 dengan nama container name dan versi image-nya dan image name-nya sesuai yang udah kita tentukan tadi di environment variable. Gitu teman-teman. Ya, di sini kita sebenarnya ngebuat API simple ya teman-teman ya. Namanya satu aja, fungsi main untuk endpoint ini home nanti akan mengembalikan responsnya hello world. Nah, aplikasi kita, service kita nanti akan publish port 1312. Oke. Gimana? Simple aja, karena kita nanti hanya akan mendemokan bagaimana proses CI/CD ini akan sangat berguna bagi kita ya sebagai seorang developer. Nah, yang kedua yang paling penting itu ada di sini ada Docker file ya teman-teman ya. Nah, Docker file ini juga sederhana banget teman-teman. Teman-teman wajib pakai Docker ya kalau ngikutin video ini, karena di video ini pakai Docker untuk proses CI/CD-nya ya. Tanpa ini ada banyak cara, tapi di sini pakai Docker yang lebih gampang ya. Terus kita tadi udah bikin ya namanya scriptnya ya. Kita commit saja. Kita commit, lalu kita push saja. Oke teman-teman, di sini kita lihat ya proses CI/CD yang sedang berjalan di GitHub Action kita, udah kayak gini. Di sini ada build dan deployment. Ini yang saat ini sedang berjalan itu proses build-nya teman-teman. Kalau kita klik kotak ini akan menunjukkan lognya. Kita klik aja sini. Nah, nanti di sini videonya akan aku percepat ya, supaya teman-teman tidak bosan menunggu proses CI/CD ini. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, proses CI/CD kita berhasil. Di sini total durasinya 2 menit. Lalu untuk build dan deployment-nya berhasil. Nah, di sini kita bisa lihat di domainku ini berhasil ya memberikan respon seperti yang udah kita buat tadi.
Nah, untuk Docker image-nya yang udah di-generate tadi itu langsung di-pull ke Docker Hub-nya kita yang udah kita tentuin tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini sesuai nama yang kita tentuin tadi. Lalu di sini versinya latest, ini publish 2 menit yang lalu ya. Teman-teman, sekarang kita udah balik lagi ke kode editor kita. Nah, di sini kita akan mengubah responsnya ya. Kita ubah aja di sini jadi hello world menjadi hello Bandung ya. Anggap aja ini fitur baru. Nah, ini akan membuktikan tingkat efisiensi ketika kita menggunakan CI/CD. Kita nggak perlu masuk ke server dan kita nggak perlu build out dan kita nggak perlu build manual ke server. Kita melakukan perubahan di sini, kita push ke GitHub dan kita tunggu sekitar 2 menit, udah deh langsung perubahannya ada di server kita. Ya, di sini aku udah ubah di bagian responsnya ya dari hello world menjadi hello Bandung. Oke, kita commit dulu di sini. Kita tunggu, kita push. Nah, udah berhasil ke push. Sekarang kita akan ke GitHub Action. Oke. Di sini kita udah balik lagi ya ke GitHub Action-nya. Di sini ada 3 workflow, tapi yang paling atas ini adalah GitHub workflow yang barusan kita push code-nya. Di sini sedang berjalan ya workflow-nya lah. Kita klik. Nah, di sini sedang berjalan. Progresnya kita tunggu saja, paling nggak 2 menit lah ya. Kita tunggu di sini. Seperti biasa, karena ini menunggu, aku akan percepat videonya. Jadi teman-teman di sini udah berhasil ya proses CI/CD kedua yang kita jalankan. Jadi kita tadi mengubah response text-nya ya. Pertama kita cek dulu nih di Docker Hub-nya. Apakah udah terpush versi terbaru? Kita refresh. Nah ya, berhasil ya teman-teman ya, publish-nya a minute ago ya. Berarti ini udah versi terbaru dari perubahan yang kita buat tadi. Nah di sini, ini sebelum kita run proses CI/CD yang terbaru, aku coba refresh ya di sini ya. Refresh. Nah, oke. Jadi udah langsung nih, udah berubah ya. Responnya menjadi hello Bandung. Udah berhasil proses CI/CD kita. Jadi ini gampang banget. Kita tinggal coding workflow-nya kayak gimana. Setelah itu kita push. Setelah kita push kalau berhasil, itu langsung menjalankan proses CI/CD menggunakan GitHub Action. Nah, ketika kita mau rilis fitur baru, itu kita nggak usah lagi masuk keluar server. Kita tinggal langsung aja menjalankan proses GitHub Action-nya. Nah, baiklah teman-teman, untuk video kali ini sampai sini dulu. Nah, di video selanjutnya aku akan membuat tutorial GitHub Action untuk deploy aplikasi Laravel.